Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga sehat Al-Ihsan, alhamdulillah pada siang ini kembali berjumpa dengan saya Muhammad Zainal Arifin dalam acara Bincang Sehat RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Pada siang ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik untuk Bunda Yanda, ya, warga sehat Bunda Yanda yang memiliki buah hati, yaitu tentang imunisasi pada anak di masa pandemi COVID-19. Kenapa materi ini menjadi penting? Karena ternyata pandemi setelah setahun ini belum berakhir ya dok ya, dan banyak di antara Bunda Yanda warga sehat sekalian yang merasa was-was ketika akan melakukan imunisasi untuk si buah hati. Untuk itu kami telah mengundang narasumber kita pada siang ini, yaitu Dr. Yani Dewi Suryani, spesialis anak MKes. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Kita sapa dulu Dr. Yani. Assalamualaikum Dr. Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Iya, alhamdulillah. Walaupun kita saat ini sama-sama di tempat yang berbeda, gitu ya, tidak satu tempat, tetapi tidak mengurangi acara kita pada hari ini. Warga sehat sekalian bisa mengikuti acara Bincang Sehat pada siang ini melalui live Zoom. Silahkan masuk di Zoom-nya PKRS RSUD Al-Ihsan. Linknya sudah kami bagikan, atau kemudian bisa menyaksikan secara live di YouTube channel RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Baiklah, untuk pertanyaan-pertanyaan dari warga sehat yang ingin bertanya, kami membuka untuk bisa berbincang bersama kami di sini, bisa melalui live chat ke di YouTube yang sudah disediakan. Baik dokter, kita akan mulai bincang-bincang kali ini. Barangkali kita punya waktu kurang lebih 30-45 menit ke depan terkait dengan imunisasi ini. Nah, hanya sekedar mengingatkan barangkali dokter, karena boleh jadi nih di antara kita, Bunda Yanda, warga sehat sekalian, untuk apa sih imunisasi? Sebenarnya apa itu imunisasi? Begitu. Mungkin dokter bisa memberikan pengantar penjelasan tentang imunisasi ini. Kami silakan dokter. Oke, terima kasih Pak Zainal atas waktunya. Ya, kita sapa dulu ya Pak Zainal ya, pada warga Al-Ihsan, ayah dan bunda sekalian. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai apa itu imunisasi ya Pak Zainal ya. Ya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya apa itu imunisasi, karena ini merupakan kata-kata atau bahasa yang sering sekali digunakan oleh ibu-ibu yang mempunyai anak, pasti sudah pernah tahu apa itu imunisasi. Nah, sebenarnya imunisasi ini merupakan suatu proses untuk membuat seseorang menjadi kebal atau menjadi imun terhadap suatu infeksi. Nah, di mana proses ini itu ada yang didapatkan secara alamiah dan ada yang didapatkan secara aktif ya, didapat ya. Kalau alamiah ini contohnya adalah apabila kita terkena suatu penyakit, ya, kemudian tubuh kita membentuk imun terhadap penyakit tersebut, kemudian kita sembuh, dan setelah itu di tubuh kita sudah ada antibodi terhadap penyakit tersebut, sehingga apabila kita nanti terkena lagi penyakit tersebut, tubuh kita sudah mengenali. Itu dinamakan sebagai imunisasi yang didapat ya, kekebalan yang didapat. Sedangkan yang imunisasi aktif adalah apabila kita memberikan atau merangsang menstimulasi tubuh agar tubuh tersebut punya kekebalan terhadap suatu penyakit. Nah, ini biasanya disebut sebagai vaksinasi. Ya, jadi vaksinasi dan imunisasi itu sebenarnya berbeda. Ya, kalau yang imunisasi itu adalah proses tubuh membentuk kekebalan, sedangkan kalau vaksinasi adalah tindakan kita memberikan kekebalan terhadap tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, proses vaksinasi inilah yang dilakukan oleh ibu-ibu membawa anaknya ke rumah sakit, kemudian diberikan vaksin sehingga tubuhnya kebal atau punya imun. Nah, tadi juga Pak Zainal katakan kenapa penting ya? Memang imunisasi ini sangat penting. Kenapa? Kita melakukan vaksinasi itu kita sudah
memberikan perlindungan kepada anak agar suatu saat nanti apabila dia terpapar atau terkena penyakit tersebut, dia akan kebal atau setidaknya kalau dia kena dia tidak akan menjadi berat. Seperti itu, Pak Zainal. Iya. Jadi memang tidak semua penyakit ada vaksinasinya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang menular dan berbahaya itu sudah ada yang sudah ditemukan vaksinasinya. Jadi dikatakan sebagai penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu contohnya kalau yang dasar yang wajib yang diprogramkan oleh pemerintah itu adalah seperti hepatitis B, kemudian BCG ya untuk TBC, kemudian difteri, pertusis dan tetanus ya ini yang combo, kemudian hemofilis influenza, polio, campak dan rubella ya itu mungkin ibu-ibu ayah dan bunda sudah kenal lah dengan vaksin imunisasi ini ya. Nah terkait dengan kondisi saat ini ya tadi kita sudah singgung ya Pak Zainal ya kondisi pandemi saat ini, dimana kita tahu tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau menurut data dari IDAI itu dikatakan bahwa beberapa bulan terakhir di saat awal-awal pandemi itu angka cakupan imunisasi anak di Indonesia itu menurun. Dikatakan hampir 35% itu menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ya, ini pembatasan skala besar dan mikro ya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan orang-orang memang tidak disarankan untuk keluar. Yang kedua memang terhentinya layanan imunisasi di posyandu karena memang posyandu saat itu sempat ditutup karena adanya pembatasan sosial sehingga layanan imunisasi menjadi terhambat. Yang ketiga adalah kekhawatiran orang tua. Orang tua yang khawatir fasilitas kesehatan yang jelas-jelas di situ adalah kalau menurut orang tua adalah sumber dari penularan penyakit gitu ya. Ya, memang wajar kalau orang tua khawatir untuk mengikuti program imunisasi pada saat pandemik ya. Apalagi kita tahu bahwa COVID ini kan sangat mudah menular. Apalagi anak-anak merupakan kelompok usia yang memang rentan terhadap terjangkitnya atau terinfeksi suatu penyakit, apalagi yang COVID ya, dengan kasus yang semakin meningkat. Tetapi walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap tidak boleh menghentikan atau menunda dilakukannya imunisasi. Karena apa ya? Karena imunisasi ini sangat penting untuk tertularnya atau timbulnya penyakit di masa akan datang. Sehingga kalau kita hentikan atau kita tunda dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan nanti akan muncul lagi penyakit-penyakit yang memang selama ini sudah bisa ditekan angkanya dengan adanya imunisasi. Seperti itu Pak Zainal. Iya, baik dokter. Terima kasih nih penjelasan awalnya cukup komprehensif sebenarnya yang telah disampaikan oleh Dr. Yani tadi, betapa bahwa imunisasi sebagai sebuah proses tubuh membuat kekebalan gitu terhadap penyakit tertentu, di mana kita melakukan sebuah tindakan dengan vaksinasi gitu ya, ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita gitu ya dok ya. Nah termasuk tadi disampaikan juga kendala-kendala saat ini di mana terjadi penurunan cakupan imunisasi ya di Indonesia terkait dengan COVID. Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan bahwa memang ketika masa COVID ini seberapa bahaya gitu seorang anak dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi, karena tadi kan disebutkan bahwa anak menjadi salah satu kelompok rentan terhadap penularan daripada virus corona ini. Sementara sekarang vaksinasi corona sendiri masih berjalan, masih jauh dari target, karena kan anak-anak kita masih harus tetap mendapatkan perlindungan juga dari penyakit-penyakit yang lain gitu dok. Mungkin dok ada penjelasannya nih. Ini melanjutkan dari yang sudah dibahas di awal terkait dengan imunisasi. Penting imunisasi untuk melindungi anak-anak kita, gitu ya, generasi kita ke depan yang memang di satu sisi kan takut terhadap corona, gitu ya.
di sisi lain juga kita harus melindungi anak-anak kita dari penyakit menular lainnya. Gitu. Sementara kan tadi ada tempatnya yang menghentikan pelayanan atau rasa takut orang tua. Nah sebenarnya seberapa bahaya si anak sebagai kelompok rentan terhadap penularan COVID ketika mereka harus datang ke layanan imunisasi seperti rumah sakit, dokter? Ya, oke, terima kasih Pak Zainal. Memang seperti tadi kita ketahui bahwa anak memang merupakan kelompok yang rentan ya terhadap tertular penyakit, tidak hanya infeksi corona atau COVID, tapi infeksi-infeksi lain juga anak adalah kelompok yang sangat rentan ya, terutama penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui pernapasan maupun dari lewat makanan gitu ya. Nah, kalau kita katakan berbahaya, memang ya kita tahu bahwa membawa anak keluar tempat terbuka atau ke tempat kerumunan, tempat banyak orang itu memang berbahaya. Jadi dengan kita semakin kita mengetahui tentang bagaimana penularan dari virus corona ini, semakin kita tahu bagaimana untuk cara mencegahnya. Jadi mungkin waktu awal-awal pandemi memang kita belum begitu mengerti tentang penyakit ini, sehingga memang pemerintah maupun IDAI sendiri pun memang waktu itu menyarankan, merekomendasikan untuk apabila memang tidak memungkinkan untuk melakukan imunisasi, boleh hanya 1 bulan. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan kita semakin mengerti penyakit ini, kita tahu bagaimana cara penularan dan kita juga tahu bagaimana cara pencegahan. Sebenarnya orang tua tidak perlu takut untuk membawa anaknya ke rumah sakit, ya. Apalagi sekarang rumah sakit juga sudah mulai memisahkan antara pasien yang sakit dengan pasien yang sehat, ya. Seperti di Rumah Sakit Al-Ihsan waktu itu memisahkan antara imunisasi dan poli untuk yang anak sakit, sehingga untuk anak-anak yang akan imunisasi kan tentu anak-anak yang sehat ya, jadi memang kita pisahkan sehingga tidak bertemu dengan pasien-pasien yang sakit gitu. Nah, seberapa penting, menurut saya sangat penting sekali kita membawa anak berobat. Seberapa berbahaya? Ya, di satu sisi memang berbahaya membawa anak ke rumah sakit ya, tetapi dengan protokol kesehatan yang sudah dijalankan dengan baik dan benar, itu sudah resiko untuk tertular itu sudah bisa kita tekan seperti itu. Jadi misalnya kalau orang tua memang biasanya membawa ke rumah sakit yang atau puskesmas yang penuh ya, banyak orang sehingga orang tua takut untuk anaknya tertular, kita di sini bisa memilih tempat yang hanya memberikan layanan imunisasi saja seperti itu ya, klinik imunisasi atau layanan kesehatan lainnya yang memang memisahkan antara anak sakit dengan anak yang akan imunisasi. Terima kasih dokter nih penjelasannya. Barangkali dari warga sehat sekalian yang ingin berpartisipasi, baik yang sudah gabung di room meeting, kemudian untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat kami ataupun yang menyampaikan aku cuma segini. Barangkali perbincangannya tadi kan ada banyak, tapi banyak eliminirlah dengan tindakan-tindakan tertentu gitu ya. Artinya Bunda Yanda, warga sehat sekalian tidak usah takut lagi untuk membawa anak imunisasi. Mungkin dari warga sehat sekalian ini dok, tip untuk mendapatkan bagi si buah hati. Seperti apa pilihan-pilihan langkahnya yang harus dilakukan? Ya, oke, mungkin ada sedikit tips and trik dari saya ya, Pak Zainal, untuk orang tua agar aman nih saat membawa anaknya imunisasi ke fasilitas kesehatan. Ya, yang pertama mungkin harus membuat sebaiknya menjanji temu dengan dokter ya, sehingga dokter pun bisa ataupun fasilitas kesehatan bisa mengarrange waktunya, mengatur
antara mana yang khusus anak untuk imunisasi, mana yang untuk anak sehat. Karena kadang-kadang mungkin jadwal ini akan berubah karena pandemi, sehingga sebaiknya bikin janji temu ya. Jadi jangan langsung datang karena mungkin kalau kita sudah berjanji mungkin bisa disediakan waktunya khusus gitu untuk imunisasi. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa vaksin yang memang diberikannya di hari-hari tertentu, tidak setiap hari. Jadi memang sebaiknya konsultasi dulu, kemudian buat janji temu dengan dokternya, memilih waktu kapan kira-kira waktu yang lokasi imunisasi itu sepi, gitu ya. Kemudian seleksi tempat imunisasi ya, artinya kalau selama ini biasa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang namanya dan tidak memisahkan antara pasien sakit dengan pasien imunisasi, mungkin sebaiknya sementara waktu mungkin bisa mencari alternatif lain ya. Ya, mungkin agak sulit karena sudah punya langganan ya Pak ya, biasanya ke sana atau biasanya ke klinik ini atau biasa ke sana. Tapi mengingat kondisi pandemi, tetap kita harus lebih berhati-hati untuk memilih tempat yang risiko kita untuk bertemu atau bertatap muka dengan pasien lain itu yang sedikit ya. Kemudian yang ketiga adalah tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, kita tahu ini sudah sering sekali digaungkan oleh pemerintah 3M ya. Tetap jaga jarak ya, pastikan anak selalu menjaga jarak sekitar 1-2 meter dengan orang lain di sekitarnya. Ya, ini sebenarnya bisa diajarkan sejak dari rumah ya, agar anak terbiasa sehingga saat dia keluar dia sudah langsung menjaga jarak dengan orang lain ya. Kemudian ajarkan anak untuk tidak menyentuh apapun ya. Jaga anak supaya dia tidak menyentuh apapun yang sering dipegang oleh orang, misalnya ganggang meja atau pegangan pintu atau pegangan tangga ya. Ajarkan anak untuk tidak menyentuh apapun, kemudian ajarkan anak untuk selalu mencuci tangan ya. Nah ini harus tetap diulang-ulang di rumah bahwa setiap dia memegang sesuatu dia harus cuci tangan, baik itu dengan cuci tangan kering ataupun dengan cuci tangan dengan air mengalir. Nah kalau sekarang ini saya lihat anak-anak sudah mulai banyak nih yang senang sekali mencuci tangan. Bahkan setiap mereka masuk ke ruang periksa, begitu melihat ada wastafel atau melihat hand sanitizer, langsung minta. Ya ini bagus sekali nih, mungkin ibu-ibu sudah, bunda-bunda sudah mengajarkan di rumah pada anak-anaknya untuk rajin mencuci tangan ya. Kemudian selanjutnya adalah gunakan masker ya, ini yang paling penting. Ini sudah harus mulai diterapkan dan diajarkan sejak di rumah, sehingga saat anak keluar dia sudah terbiasa menggunakan masker. Dan kalau masker tersebut kotor sudah diganti ya, jadi tidak ada namanya yang masker dipakai lagi untuk besok di kemudian hari saat akan keluar ya, karena kita tidak tahu apa yang telah tersaring oleh masker tersebut. Nah untuk anak bayi ya yang di bawah 1 tahun mungkin agak sulit ya memakaikan masker ya, jadi mungkin untuk anak di bawah 1 tahun itu bisa kita modifikasi dengan menggunakan kalau dia masih dengan menggunakan kereta dorong, mungkin bisa kita pakaikan kereta dorong yang ada penutup plastik, atau kita pakaikan topi yang ada penutup plastiknya seperti face shield. Ya itu menjaga, karena anak di bawah 1 tahun mungkin dia belum bisa dan juga akan sedikit berbahaya kalau dia menggunakan masker, kemudian maskernya malah mengganggu kesehatan. Dari mana nih Pak Nur? Oh yang ada di mana? Bisa menghambat pernapasannya. Kemudian selanjutnya adalah segera mandi setelah pulang dari luar atau dari tempat keramaian. Mandi ke rumah kemudian ganti dengan baju yang baru. Mungkin segitu tips dan trik dari saya Pak Zainal. Iya siap, terima kasih nih Dr. Yani. Bagi warga sehat, Bunda Yanda yang punya anak kecil, balita, bagi si buah hati ya, jangan takut ternyata untuk imunisasi. Tadi ada tips trik aman untuk bisa imunisasi dengan memulai lihat jadwal imunisasinya, janjian dulu dengan dokternya ya, kemudian seleksi tempat imunisasi, mana yang memisahkan antara pelayanan yang sehat dengan pelayanan yang sakit, kemudian tetap menjaga prokes, sekaligus itu pendidikan bagi anak-anak kita. Untuk bayi juga tetap kita harus melakukan prokes. Baik dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kita bahas ya dok ya.
Ini ada pertanyaan pertama. Anak saya belum imunisasi ulang yang 18 bulan, dokter. Karena saya takut untuk datang ke rumah sakit. Apalagi di rumah sakit ada tempat perawatan COVID. Baik, bagaimana sebaiknya? Apakah menunda sampai COVID selesai? Sampai kapan ya, dok ya? Mungkin itu dok pertanyaannya. Ini yang 18 bulan belum, tapi masih takut ke rumah sakit. Apakah ditunda sampai selesai ini COVID-nya? Ya, ya ini memang sering sekali kita temui ya Pak Zainal ya, terutama yang memang imunisasi lanjutan ini. Kalau kita menunggu mau sampai kapan ya, kita nggak tahu nih pandemiknya mau sampai kapan nih berakhirnya. Sepertinya akan lama gitu ya. Jadi kalau kita menunggu imunisasi sampai COVID-nya habis, mungkin nggak akan terkejar nih imunisasi untuk anak ibu ini gitu. Jadi untuk 18 bulan itu kalau tidak salah itu adalah ulangan untuk DPT dan campak. Saya sarankan kalau memang waktunya sudah terlewat ya, mungkin sebaiknya segera konsultasi dengan dokter ya, kapan dijadwalkan untuk imunisasi ini ya, sebaiknya tidak menunggu lebih lama. Saat anak dalam kondisi sehat, hubungi dokternya dan jadwalkan untuk imunisasi. Dan kita bisa berikan sesegera mungkin. Karena jangan sampai nanti malah kita menghindari atau menjaga tidak tertular COVID, malah kita tertular oleh penyakit lain yang seharusnya sudah bisa kita tekan dengan imunisasi. Mungkin begitu ya, Ibu, Baik. Bunda. Terima kasih dokter, mudah-mudahan Bunda yang bertanya bisa memahami gitu ya, dan segera membawa anaknya untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Di Alisan insya Allah kita layani ya. Ada dokter Yani dan kawan-kawan di sini. Baik dok, saya ada pertanyaan selanjutnya dokter. Apakah imunisasi boleh digabungkan sekaligus untuk menghemat waktu katanya nih? Karena lagi COVID kan takut kemarin udah gabungin aja lah. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak ya dok? Yang itu digabung-gabungkan. Bagaimana dok? Ya memang ini juga salah satu cara ya supaya anak tidak terlalu sering datang ke fasilitas kesehatan. Memang ada beberapa imunisasi yang bisa kita berikan bersamaan ya. Kalau memang jadwalnya adalah memang di jadwal yang sama. Misalnya pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu kan memang pemberian untuk difteri, pertusis, tetanus ya. Di situ juga ada pemberian untuk imunisasi yang tambahan ya, yang memang belum disediakan pemerintah seperti pneumokokus dan rotavirus, itu bisa diberikan bersamaan. Ya jadi kalau memang Bunda sekalian khawatir karena setiap bulan harus datang ke fasilitas kesehatan, kemudian bulan depan datang lagi, sementara risiko tertular juga tinggi dengan COVID, bisa konsultasikan ke dokternya, dokter anaknya. Imunisasi mana yang bisa diberikan bersamaan ya, memang mungkin resikonya adalah suntiknya 2 kali kiri dan kanan ya di saat yang bersamaan, tapi itu bisa ada beberapa imunisasi yang memang bisa diberikan bersamaan seperti itu. Nanti bisa dikonsultasikan karena nanti akan berbeda-beda kondisinya tergantung dari usia si anak tersebut. Iya, jadi intinya ada beberapa imunisasi yang bisa disatukan ya dok ya secara bersamaan sehingga menghemat waktu tanpa mengurangi kemudian hasil daripada vaksinasi yang bisa diberikan. Baik, mudah-mudahan tadi Bunda yang bertanya juga cukup puas atau tidak puas, boleh silakan untuk datang kembali atau bertanya kembali. Ini ada pertanyaan berikutnya dokter. Ini kan sekarang lagi rame-ramenya nih program pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 gitu ya. Programnya sudah berjalan mulai dari bulan Januari kalau tidak salah. Sekarang sudah sampai April, sudah banyak sekitar 10 jutaan lebih penduduk yang divaksinasi. Nah, lalu pertanyaannya, apakah anak-anak juga harus diberikan vaksinasi COVID ini dok? Untuk menjaga mereka, apalagi kan sebentar lagi Juli katanya anak-anak sekolah mau masuk usia SD, SMP. Nah, gimana dok? Ya kita juga pemerintah juga sudah melaksanakan vaksinasi besar-besaran ya untuk COVID ini. Lalu bagaimana dengan anak-anak ya? Kenapa kok anak-anak belum divaksin gitu ya? Padahal anak-anak tadi dikatakan sebagai kelompok yang rentan untuk
infeksi, apalagi termasuk juga COVID. Nah, memang untuk vaksin saat ini belum tersedia vaksin untuk anak-anak karena memang vaksin ini kan baru ya, baru penelitiannya juga baru. Penelitian ini vaksin ini baru dilakukan pada kelompok usia di atas 18 tahun, sehingga bukan keamanan studi atau penelitian yang dilakukan untuk anak-anak itu belum ada, sehingga memang belum disediakan untuk anak-anak. Tapi mungkin kedepannya kita tidak tahu ya Pak ya, dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana untuk membuat vaksin COVID saja dalam waktu 1 tahun itu sudah bisa membuat vaksin gitu. Dan mungkin kedepannya memang itu akan direncanakan untuk vaksin untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Saat ini memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, kemudian lansia yang memang berisiko akan menjadi kalau terkena akan menjadi berat, dan pelayan publik yang memang berhubungan dengan orang banyak. Kemudian secara bertahap nanti akan dilakukan untuk masyarakat umum dan mungkin anak-anak, karena memang penelitiannya dan vaksin ini belum dicobakan untuk anak 18 tahun memang belum ada. Tapi kita harapkan kedepannya akan ada vaksin untuk anak-anak. Baik, iya. Terima kasih dokter, jawabannya. Bunda tadi yang bertanya mudah-mudahan puas. Jadi untuk sementara ini vaksin COVID bagi anak-anak belum ada programnya ya, artinya vaksinnya belum ditemukan atau belum diproduksi. Mudah-mudahan ke depan segera, sehingga kita bisa mengakhiri pandemi ini dengan segera dan bisa kembali kepada kehidupan normal. Baik dokter, ternyata tidak terasa kita sudah 30 menit berjalan obrolan kita. Barangkali di akhir ada himbauan, arahan kepada masyarakat, pada warga sehat Al-Ihsan, agar kemudian putra-putrinya, si buah hatinya bisa terus terjaga kesehatannya. Mangga dok. Yang bisa saya sampaikan kepada ayah dan bunda sekalian, bahwa pertama, jangan lupa untuk tetap melakukan atau melaksanakan imunisasi anaknya ya, karena ini adalah hak dari setiap anak ya, dan kita sebagai orang tua tentu harus memberikan hak anak untuk sehat, itu dengan cara memberikan imunisasi dasar yang memang diwajibkan. Supaya lebih melengkapi lagi kekebalan tubuh si anak terhadap berbagai macam penyakit yang memang bisa kita cegah dari dini. Kemudian yang kedua adalah jangan takut untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan imunisasi untuk anaknya, karena sejalan dengan bertambahnya waktu, pengetahuan kita terhadap penyakit ini juga semakin baik, sehingga kita juga sudah tahu bagaimana cara mencegahnya, sehingga saya bisa jamin bahwa untuk datang ke fasilitas kesehatan itu saat ini adalah cukup aman, asalkan kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Mungkin demikian pesan-pesan saya Pak untuk para ayah dan bunda sekalian yang memiliki anak-anak. Oke, baik, terima kasih dokter atas semua pencerahannya kepada kami semua, kita semua pada siang ini. Jadi sekali lagi, Bunda Yanda Wakil Sehat Al-Ihsan, jangan takut datang ke rumah sakit atau Paskes untuk mengimunisasi anaknya. Yang kedua, jangan kemudian biarkan anak kita tidak diimunisasi, karena itu merupakan perlindungan dan hak mereka untuk bisa hidup sehat. Itu pesan dokter yang kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa segera mengakhiri pandemi ini dan tetap merajut masa depan generasi kita untuk lebih baik ke depan. Terima kasih Dr. Yani atas waktunya dan atas ilmunya pada siang ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik yang lain tentang ilmu kesehatan anak bersama tim ilmu kesehatan anak Rumah Sakit Udara Al-Ihsan Jawa Barat. Terima kasih dokter. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra sehat sekalian, wakil sehat sekalian, demikianlah acara bincang sehat kita pada siang ini, episode ke-14 dengan tema
imunisasi pada anak pada masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah di-sharing pada kesempatan siang ini. Dan akhirnya saya Muhammad Zainal Arifin undur diri dari hadapan dari sekalian. Kita bertemu lagi dengan topik atau tema yang lain pada kesempatan yang lain di channel RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.